hewan yang lucu, tidak berbulu. Nah, kalian ada yang tahu ini jenis hewan apa? Nah, makanya bagi yang belum tahu, ditonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu, karena kita akan bahas tuntas hewan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Indo Reptile Lovers, balik lagi sama gue Diwan. Tentunya masih di channel kesayangan kita, Indo Reptile Club. Nah teman-teman, kali ini gue akan bahas lagi hewan yang satu ini. Hewan yang lucu, tidak berbulu. Nah, kalian ada yang tahu ini jenis hewan apa? Nah, makanya bagi yang belum tahu, ditonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu, karena kita akan bahas tuntas hewan yang satu ini. Dari asalnya dari mana, dari makannya, untuk perawatannya, dan yang lainnya ya. Kita bahas tuntas hewan yang satu ini. Let's go guys. Oke, teman-teman Indo Reptile Lovers, ini dia hewannya. Kita keluarkan. Ini dia, skinny guinea pig. Nah, hewan ini tidak berbulu, tapi bukan dicukur ya, atau dicukur bulunya, tapi memang dia ini tidak berbulu. Berbulunya cuma di mulut atau di moncongnya dan di kaki. Sepenuhnya dia botak. Nah, hewan ini berasal dari Belanda. Aslinya dia itu berbulu, cuman dikawin silangkan dengan yang tidak berbulu dan jadilah skinny guinea pig. Nah, untuk makannya sendiri, dia ini bisa dikasih makan sayur atau pelet seperti pelet kelinci, dan buah juga dia mau. Untuk makannya tidak sulit. Kita coba kasih makan ini. Kita ada sayur selada. Harusnya sih dia mau nih. Coba. Nah, dia mau di lucu ya makanya. Banyak orang juga bilang mereka ini mirip kuda Nil mini, tapi memang ya seperti kuda Nil mini ya. Nah, ini tuh anak-anaknya semua nih, ada 2 anak-anaknya, dan yang ini ibunya atau betinanya, jantannya ada di bawah. Tapi perlu diingat untuk memelihara guinea pig ini, jangan sampai telat kasih makan, karena mereka ini hewan yang mudah lapar. Dan juga jangan sampai airnya habis. Dia banyak minum dan banyak makan. Kalau telat kasih makan, biasanya kayak gini nih, apa aja digigitin sama dia. Seperti ini habis nih digigitin. Selain makan sayur juga dia biasanya makan rumput-rumput kering ya. Jadi ini rumput hai, rumput-rumput kering. Dan biasanya dikasih pelet kelinci. Dan untuk kandang cukup simpel seperti ini. Yang penting kandangnya jangan dari kayu,
karena kalau dari kayu bakal digigitin sama dia. Kayak gini, ini dari kayu digigitin habis sama dia. Kayak gitu. Kita kasih lagi karena dia makannya banyak. Keluar, sini keluar. Kelihatan ya. Nah, bagi kalian yang mau breeding, sebetulnya tidak sulit untuk breeding guinea pig ini. Hampir sama kayak breeding marmut ya, marmut yang berbulu. Nah, untuk jantan dan betina yang siap untuk breeding itu di atas umur 4 bulan. Karena hewan ini untuk umur paling lamanya itu 4 sampai 7 tahun. Paling lama segitu. Tapi gimana kita rawatnya? Kalau rawatnya benar, mungkin bisa lebih. Nah, perlu kalian tahu, untuk breeding marmut ini biasanya mereka beranak di atas 2 ekor, 2 atau sampai 4 ekor. Tapi perlu kalian tahu, untuk betina guinea pig ini mempunyai cuman 2 untuk menyusui. Susunya cuman ada 2. Jadi kalau anaknya ada 3, mungkin yang satu harus dikasih susu manual ya. Karena di Indo Reptil sendiri, ini kemarin tuh anaknya 3. Karena kita belum tahu, jadi anak yang satunya mati karena tidak kebagian susu ya. Karena memang susunya cuma ada 2 di betinanya. Itulah perlunya belajar ya di situ. Jadi kalau anaknya ada 3, kita harus menyusui manual. Nah, perlu diketahui juga bagi kalian yang mau breeding, jika sudah disatukan jantan dan betinanya, jika sudah terlihat betinanya sudah hamil, langsung dipisah. Karena kalau tidak dipisah, terus akan dikawini sama si jantannya. Dan setelah melahirkan, jangan langsung dikawinkan lagi, karena itu tidak bagus ya. Karena guinea pig ini sama seperti marmut, kalau disatukan akan terus dikawinkan, terus dikawini gitu. Kasihan untuk betinanya. Untuk perbedaan jantan dan betina itu sebetulnya sama ya seperti hewan-hewan yang lain. Nah, untuk seperti kelinci sama. Untuk jantan, nah ini pejantannya. Nah, untuk jantan biasanya di sini nih. Nah, ini ada bijinya ya, biji logam mulia. Ini dan nih ada 2. Nah, ini pejantannya nih, kita pisah, dia ada di bawah sini ya. Nah, ini ada jantannya. Nanti kita lihat untuk betinanya, karena dia lagi makan, jadi jangan kita ganggu. Kita liatin dulu dia makan. Nah, mungkin nanti kalau sudah umur 3 bulan ke atas untuk anaknya, kita pisah, dan betinanya sudah siap kita kawinkan lagi. Nah, gitulah. Kita tunggu sampai 3 bulan, itu mungkin cukup ya untuk menyusui si anaknya ini. Nah, ini dia sudah keluar. Nah, ini dia untuk si betinanya. Nah, beda kan? Nah, ini susunya cuma ada 2 kan? Jadi kalau
beranaknya 3 atau 4 itu harus disusui dengan manual. Ini dia, ini betina nih. Nah, untuk perawatannya sebetulnya simple ya. Untuk perawatannya seperti kandangnya sering dibersihkan, mungkin seminggu sekali atau sampai 2 kali, dan hewannya pun perlu dimandikan. Dimandikannya pakai air hangat, dan setelah dimandikan diolesi dengan baby oil biar kulitnya itu tetap lembab, karena kulitnya ini sangat sensitif, luka sedikit bisa menyebar kemana-mana ya. Untuk mandinya mungkin seminggu sekali ya, sampai 2 kali ya, tergantung dia atau kotor apa gimana. Tapi di sini sih biasanya seminggu sekali. Dimandiin pakai air hangat, habis dimandiin dikeringin, diolesi dengan minyak baby oil biar kinclong ya. Ini dia. Nah, untuk babynya nih, nah ini dia baby dari Indo Reptile Room. Ini sih prediksi ini betina ya prediksinya. Nah, karena beda ya sama jantan nggak ada. Nah ini dia, ini udah umur mau 3 bulan kurang. Nanti kalau sudah umur 3 bulan kita pisah dan betinanya kita kawinkan lagi biar banyak. Nah tadinya itu kita cuma punya 2 ya, jantan dan betina. Karena kita belum tahu, harusnya anaknya ada 3 ya, kayak gitu malamnya mati karena nggak kebagian susu. Untuk perawatan sudah, untuk perawatan simple dan makannya juga tidak susah dan tidak ribet. Yang penting jangan sampai telat kasih makan, dan jangan lupa airnya jangan sampai kosong. Mereka ini hewan yang bisa dibilang harus menyesuaikan suhu ya, karena dia tidak boleh dingin dan tidak boleh panas juga, jadi harus stabil untuk suhunya. Nah mungkin cukup ya untuk pembahasan skinny guinea pig ini atau si marmut tidak berbulu ini ya. Bagi kalian yang berminat memelihara guinea pig, bisa dipraktekkan apa yang gua sampaikan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk konten kali ini tentang si skinny guinea pig ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau berbeda dari tempat yang lain, tapi jadi yang gua pelajari. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Oke, gua Diwan, gua pamit. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.